Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini yang cukup mendung ya cuacanya, saya akan membahas beberapa alat yang saya beli atau bisa dibilang unboxing ya. Jadi di sini ada water pump, aerator, ini sipon elektrik, terus ini selang aerasi, garam ikan, busa filtrasi, kopi, rokok dan korek. Nah, kalau korek ini sering hilang nih. Kalau rokok enggak, jadi saya ngerokok dulu biar enjoy. Jadi yang akan saya bahas pertama itu adalah water pump model WP104. Oh ya, dari sekian banyak alat ini saya beli, ada yang beli offline dan ada yang beli online. Nah, kalau ini itu saya beli online ya. Dua alat ini dua mesin ini saya beli online. Nah, jadi yang pertama ini saya akan bahas yaitu water pump model WP104. Nih, ini model 104. Ini tadi udah saya coba karena saya pengen ngecek dulu apakah berfungsi atau tidak, karena online juga kan harus tetap waspada juga ya, karena kita tidak bisa ngecek langsung bisa tahu dulu itu berfungsi atau tidak. Jadi yang pertama itu WP104 ini modelnya. Untuk spesifikasinya modelnya itu WP104. Untuk voltasenya itu 220 hingga 240 volt. Nah, frekuensinya itu 50 Hz. Lalu powernya itu 38 watt. Nah, untuk kapasitasnya itu 2000 liter per jam. Tinggi airnya itu maksimumnya itu 2 meter. Nah, ini ya yang WP104 itu modelnya. Selanjutnya ini apa namanya, water pump juga, mereknya Resen Aquarium Pump. Ini modelnya itu AA PSP 2003. Nah, ini beli di online juga nih. Nah, ini barangnya nih, warnanya biru. Nah, untuk model sendiri itu AA PSP 2003. Nah, untuk voltasenya itu 220 hingga 240 volt. Frekuensinya itu 50 Hz dan powernya itu 40 watt, lebih besar dibanding yang tadi. Setelah itu ketinggian maksimumnya itu 2,5 meter dan aliran maksimumnya itu 2500 liter per jam. Selanjutnya, oh ya, jadi kedua mesin water pump ini berfungsi sebagai mesin sirkulasi air atau filter kolam ya. Berfungsi juga sebagai penyuplai oksigen, kekuatannya besar, semburannya kencang, penggunaannya itu 24 jam karena water pump ini emang harus 24 jam ya, 24 jam aktif. Dan ini pun tidak bising ya. Tidak bising itu, tidak ada noise, tidak gandeng gitulah. Setelah itu hemat listrik juga dan menggunakan seramik shaft atau apa namanya itu untuk penggunaan jangka panjang dengan motor terbungkus epoxy resin untuk keamanan. Ini air pump atau aerator ya. Ini saya belinya offline, dan yang tadi itu yang sudah saya jelaskan itu dua water pump itu saya belinya online. Aerator ini atau air pump ini modelnya itu RCAA70. Nah, untuk spesifikasinya itu tadi ya modelnya itu RCA70, voltasenya itu 220 volt, frekuensinya itu 50 Hz, tekanan udaranya itu 25 watt. Jadi ini sangat irit sekali. Selanjutnya itu kapasitas udaranya atau penyuplai oksigennya itu 54 liter per menit, dan pressure-nya atau tekanannya itu kurang lebih 0,030 MPa. Nah, aerator ini itu banyak cabangnya ya. Ini tuh banyak cabangnya. Bentar, saya ngerokok dulu nih. Ini tuh banyak cabangnya nih. Ada di sini nih, kawan. Nah, ini cabang-cabang buat nantinya dijadikan satu aerator, dan di sini nih selangnya ini. Ini ada kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 dan bisa 2 kali lipat dari cabang yang dari pabrikannya ini. Ini kan 8, nanti bisa kita cabangkan lagi jadi hingga 16, karena di kolam saya ini kurang lebih ada 8 kolam. Jadi bisa per kolamnya itu 2 cabang aerasi. Nah, ini kalau ini itu selang aerasinya. Kurang lebih ini tuh satu roll, dan satu rollnya itu 100 meter. Untuk batu aeratornya atau aerasinya ini seperti ini. Banyak variasinya sih, ada yang bulat seperti ini, ada yang panjang, ada yang diameternya lebih luas dari sini. Pokoknya banyak lah, ada di toko-toko offline akuarium yang ada di kota kalian masing-masing. Ini cabangnya juga sama nih. Nah, untuk garam ikan, saya juga beli garam ikan nih.
Jadi garam ikan ini sebagai antiseptik dan anti jamur di dalam kolam ya, atau fungsi apa namanya, fungsida ya. Selanjutnya membantu menjaga daya tahan tubuh ikan atau lobster atau organisme hewan air tawar lainnya. Terus membantu menyeimbangkan sistem sistem osmoregulasi, membunuh dan mencegah parasit, jamur dan penyakit ikan lainnya, dan meningkatkan pH meter atau derajat keasaman, dan memblokir efek nitrit sebagai profilaktif atau tonik ikan dari ikan itu sendiri. Dan yang terakhir itu busa filter. Busa filter ini akan kita buat nantinya jadi sebagai filterasi ya. Dan filterasinya itu custom. Nanti akan saya jelaskan di konten berikutnya. Dan semua alat-alat ini atau komponen-komponen yang sudah dibelikan ini akan kita implementasikan di satu kolam yang sudah rusak ya. Sudah tidak layak pakai, banyak yang kebocorannya. Oke. Nah, ini adalah salah satu kolam yang akan kita implementasikan dari beberapa komponen-komponen yang sudah dibeli. Jadi ini jelek ya? Iya, karena ini bocor. Jadi nanti akan ada konten saya akan restorasi kolam ini. Kalau bisa tapi. Oke, sekian ya. Sekian video yang saya berikan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capit.